apa nggak mikir, aparat nggak mikir kalau ada penjual di situ yang memberi dia mencari nafkah untuk keluarganya, kemudian ditembak, ada yang mati juga. Gak mikirin siapa-siapa, udah mikirin diri sendiri kan. Akhirnya di situ hampir 1,5 jam saya di sana kejepit, di bawah saya udah mayat. Tetap Mas Arema, karena lahir di bumi Arema, ya dia Arema tetap nomor 1 ya. Malang, satu kota di Jawa Timur ini punya banyak cerita. Di antara yang lahir, cerita soal Arema Malang jadi yang menonjol. Sejak berdiri pada 1987, klub ini perlahan menjelma jadi entitas olahraga besar di Indonesia. Perjalanan Arema ditandai dengan gelimang prestasi serta basis massa yang loyal sekaligus militan. Tapi di balik itu terselip tragedi. 1 Oktober 2022, tembakan gas air mata oleh polisi di Kanjuruhan menciptakan kekacauan dan menuntun pada kematian massal. Ratusan orang tewas, memberikan luka mendalam bagi masyarakat Malang, tak terkecuali Aremania. Oh, tak sekolah iki. Prei yo. Oh iya, mulutan ya lagi ya. Sabtu kan prei. Sabtu. Oh iya, Sabtu yo prei bisa. Wis adus urung? Wis. Oh, wis adus. Loh, Caman. Prei ya, Mas? Ini Mas Maman adalah yang tua-tua di Aremania Embran, yang juga mendirikan Korwil juga lama. Sudah vakum 15 tahun pertama kali bikin Korwil. Mas Maman. Nah ini Mas, ini adalah base camp dari Korwil Embran. Korwil Embran. Ya, Korwil Embong Brantas. Ya, ini base campnya ada di sini. Karena ini dekat Sungai Brantas. Sungai Brantas, makanya dikasih Korwil Embong Brantas. Ricky, ya. Pertama kali ngefans Arema itu kapan sih Mas? Saya udah mulai kecil Mas, udah mulai umur mungkin SD SMP lah. Itu sejak itu aku cinta banget sama Arema. Pertama kali aku diajak sama kakakku Mas, lihat ke Stadion Gajayana, bukan Kanjuruhan, Gajayana. Jadi pertama kali kota ya? Di kota. Pertama kali Arema kan home base-nya ada di Gajayana. Dari situ aku timbul, wah sekar dengan gaya-gaya yel-yelnya Aremania. Oke, akhirnya di hatiku, wah aku harus beli atribut Arema, mulai dari sal, topi. Dari situlah mungkin kecintaan saya sampai sekarang ini. Itu tahun berapa sih Mas kira-kira? Sekitar tahun 2000-an Mas, insya Allah saya Mas. Oh. Sekitar 2000-an. Udah hampir 20 tahun ya? Iya. Di Kampung Biru, kecintaan terhadap Arema mudah dijumpai. Rasa kebanggaan sebagai Arema, begitu juga loyalitas, telah dipupuk dalam rentang waktu yang lama. Aku seneng Arema ya sejak SD Mas, mulai kelas 5. Kelas 3 SD Mas. Mulai kelas 3 SD bisa Mas. Aku SMP Mas. Waktu itu omku Mas, moro nang Malang Mas ya, moro nang Malang nang omah. Ajak aku ndelok Arema. Iku teko Jombang. Waktu itu pertandingan Arema musuh Persela Lamongan. Arema menang 3-0. Pas iku kelas 3 SD diajak bapak dan Kanjuruhan nonton Arema. Lah aku pertama aku lah Arema dijak konco-koncoku. 2012 Mas. Pas lawan Persipaya. Lawan rival. Big match lah. Iya ya Mas, big match derby Jawa Timur. Sejak dari kecil itu udah suka nonton bola, dan dulu masih orang tua saya masih muda, masih sering tribun gitu. Meski begitu, jalan terjal baru saja mengiringi langkah kaki mereka. Mereka menghadapi brutalitas aparat dalam medan yang semestinya jadi ruang untuk sukacita, berekspresi atas nama sepak bola.
Mas Aldo. Jadi Mas. Mas Aldo, Aldo, Mas. ponakannya Mas Riki. Iya. Posisi pas di situ berarti Mas Aldo bareng sama temen. berapa orang? Cuma satu. Saya cuma Berarti 2 orang. dua orang. 2 orang aja. Iya. Ya wis jatuh, akhirnya jatuhnya itu gini kan. Kayak remi. Domino. Nah, domino Bang. Ya. Kayak gitu. Habisnya saya jatuh kan. Awalnya deketan sama teman saya, jatuhnya juga deket sampingan. Kegeser-geser dari yang atas kan. Teman saya kedorong akhirnya sampai bawah itu. Mau jatuh ke apa namanya? Kamar mandi. Mas Aldo itu sempat ini apa? Stuck kejebak di pintu keluar ya. Iya. Habis tembakan gas air mata, pertama itu saya masih kuat melihat orang yang udah pada lari keluar, mau keluar semua. Saya juga mau keluar kan. Ya akhirnya ada tembakan lagi. Saya udah hampir nggak kuat itu. Saya kan juga punya asma. Udah mata tuh udah nangis. Hidung mau nafas juga susah, perih juga di hidung. Tapi asma nggak kambuh? Enggak, alhamdulillah aman. Alhamdulillah aman. Dor. Awalnya nggak kena, awalnya tuh keluar stadion. Habis itu yang kedua baru letusan tuh kayak seperti di atap sini, deket banget sama kepala saya, sampai percikannya itu terkena muka saya. Dan sebelum pulang itu saya ketemu Mas Riki ini, Mas. Di Gapura itu saya ketemu Mas Riki ini, alhamdulillah. Soalnya kan Mas Riki juga katanya nyariin saya sampai ke rumah sakit, ke truk-truk, kumpulan mayat-mayat. Yang telepon saya juga gak bisa, gak ada sinyal, susah kan sinyal di sana. Akhirnya saya ngomong ke Mas Riki ini, ke saya selamat, saya nggak apa-apa, alhamdulillah. Akhirnya saya pulang, Mas Riki juga pulang. Tahu Mas Riki keadaannya gimana? Jadi gini Mas, tadi pada waktu selesai main bola itu udah kondusif Mas, kondusif banget, nggak ada apa-apa. Saya nggak langsung pulang, saya nunggu ponakan saya. Saya nunggu ponakan saya tunggu kok belum ada, akhirnya ada suara tembakan, tembakan gas air mata. Oh, saya panik cuma satu, saya teringat ponakan, yang kedua teringat teman-teman saya yang ada di sana. Saya telepon nggak bisa, saya WA telepon nggak bisa, telepon seluler pun nggak pakai data itu juga nggak bisa, mati semua. Ya Allah, saya gitu, gimana hubunginya ini? Sampai saya itu dengan keadaan udah chaos ya, udah ada chaos itu, saya langsung keluar juga sama chaosnya, ada yang dibakar mobil, bla 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 kayak gini. Ya Allah, saya itu dengan takut saya cuman sama ponakan sama temen, bagaimana ya, gimana ini. Dalam saat itu pun, ya Allah, saya lihat ponakan saya udah nggak di rumah sakit, nggak ada. Saya bergegas, alhamdulillah saya ketemu sama ponakan saya rangkul, alhamdulillah udah ketemu ponakan. Ternyata ponakan di pintu 12 itu sudah masuk, udah udah ditumpukin oleh manusia. Jadi mayat ponakan saya, mayat ponakan ini ada yang hitam ini di atasnya dia, sampingnya ada mayat, di bawahnya ini mayat. Tadi ya Allah, saya lihat teman saya lihat kakak saya lihat teman saya, nggak, hati rasanya sudah pecah, hati saya pecah, ya Allah, kenapa terjadi kayak gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kau kejadian ini ku ya apa menurut sampean? Musibah, tapi perlu diusut tuntas. Oh iya, apa jadi harus diusut tuntas semuanya. Saken korban-korban ini. Lah, nyata di kampungnya Pak Dewi, aneh Mas Kempes sekarang tuh. Iya, kritis ya. Kritis Mas, aku ini ketemu. Ini Kidul Kali ya situ ya. Kidul Kali mati ya, Rek. Wes meninggal deh, ada SMP ini. Yang beranak. So, tetap damai lah, gak salah lah. Terlalu apa? Provokator lah, itu damai intinya. Karena kemanusiaan di atas segalanya. Iya. Ya. Oh, kayak gini, para teman-teman semuanya bikin terharu para Aremania. Mudah-mudahan memang ini ada hikmahnya semuanya, dan mudah-mudahan ini titik bangkitnya persporteran sepak bola di Indonesia. Ya kan ya, betul. Karena sepak bola sudah berada di nyawa. Bisa dikatakan awal. Kita kembali lagi, kita katakan awal lembaran baru. Sudah kita sudahi. Di Paritas hanya 90 menit. Kene yo mek nuruti alur tok ae, kene kate nuntut nemen-nemen yo
keadaan pemerintahnya yang ini ya angel kan. Tapi kudu usut tuntas. Iya, khusus harus bisa diusut tuntas. Kan direk. Iki Mas jagongan dia. Tengok ya. Iya, Rek takon yo, seumpama iki wis Arema wis kejadian kayak gini. Kejadian Arema kayak gini sing akeh nyawa gak ono, akeh sing kritis, akeh sing sekarat. Perasaane umat ya apa lho? Perasaan itu umat ya apa dengan tanggapi kok ini? Bisa akan asli. Tapi kok ngene terus ya mending. Berarti sepak bola. Gak usah sepak bola. Karena sepak bola pokoknya tidak harus sakit dengan nyawa ya. Iya, benar. Mencari keadilan, itu yang tengah korban dan masyarakat Malang, khususnya Aremania, upayakan. Sambil berjalan menuju sana, ada hal yang tak boleh ditepikan begitu saja. Ya, sampai saat ini trauma itu masih ada. Waktu pertandingan kan udah selesai, nah itu saya nggak bisa tidur, nggak tahu kenapa, susah. Terus lihat story itu udah rame, nah semenjak itu jadi takut. Terus nggak bisa tidur sampai 2 hari, terus trauma pun ada. Kalau sama bolanya sih enggak Mas, cuman kalau pas mau nonton di stadion, pas kayak derby besar gitu, kan rawan kalau kejadian kayak gitu. Ya kalau pas posisi di stadion sih trauma Pak. Tetap cinta sama Arema, Mas? Tetap Mas. Karena kebanggaan, Mas. Arema juga identitas Arema Malang gitu. Jadi mau gimana pun Arema ya tetap Arema yang selalu ada di hati. Kalau cintanya iya, tapi mungkin kalau menghilangkan rasa trauma itu butuh waktu. Gitu. Kenapa Mas cinta sama Arema? Karena Arema itu segalanya. Gitu. Dan selamanya. Meskipun entah itu nanti Arema nggak ada atau dimusnahkan, tetap saya cinta Arema. Peristiwa Kanjuruhan menyisakan duka mendalam bagi Malang. Mereka masih bergelut dengan trauma, berupaya memulihkan diri dari kehilangan. Namun, yang pasti, harapan mereka tak pudar, sekalipun badai baru saja menerjang.